Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rangiro. Oke sahabat Rangiro kali ini dapat garapan ya, tapi sudah acak adul. Ya saya bilang acak adul karena sudah dibongkar sama si usernya ya. Ini jauh-jauh dari Cilengsi ke Kranji, karena temannya ada di daerah saya, daerah Kranji. Yang punya handphone ini posisinya di Cilengsi. Dan kronologis dari handphone ini awal mulanya hanya pecah di touchscreen ya, dan mungkin ya mau menghemat karena efek si wabah corona ini, si usernya beli sendiri untuk touchscreennya ini, touchscreennya ya. Lanjut beli senar gitar katanya, ngikutin alur di YouTube, mau dibelah untuk touchscreennya, nggak taunya malah LCD-nya ikut pecah. Nah ini untuk touchscreennya yang sudah dibeli dari online, dan handphonenya sampai di saya ya sudah kayak begini, sudah acak adul, nggak karuan. Ya kalau memang mau belajar mah ya mending sekalian langsung dibelikan saja ya untuk LCD-nya, jadi tidak buang-buang duit ke sono kemari ya. Udah dari Cilengsi beli touchscreen-nya dari online, akhirnya nggak jadi, beli sinar gitar juga. Tapi ya nggak apa-apa lah, sebagai user kalau mau jadi tuser itu ya harus berkorban, begitu ya. Dan ini sudah tak belikan untuk LCD-nya. Untuk LCD di Oppo A37 ini ya udah relatif murah ya padahal, tapi ya kayak itu tadi, mungkin karena efek dari si wabah corona ini ya, jadi ya mau berhemat mungkin, tapi malah jadi bukan berhemat lagi ya, malah merogoh kantong yang lebih dalam namanya. Karena apa saya bilang berkantong dari dalam ya, sudah datang jauh dari Cilengsi, sudah beli di online ya, dan dibelah dan beli senar gitar buat belahnya, nggak taunya malah nggak bisa, alias LCD-nya pecah. Ya kalau udah rezeki meskipun udah jauh ya datang-datang juga ya ke tempat saya, karena rekomendasi dari teman itu lebih bagus ya, atau dari mulut ke mulut lebih tajam, setajam silet. Dan untuk di harga touchscreen-nya itu mungkin sekitar 50-70 ribu ya, untuk di harga touchscreen-nya saja ribet kalau menurut saya. Kalau untuk LCD ya sekitar 115-135 untuk LCD full setnya. Kalau di daerah Bekasi ya sekitar segitu ya. Jadi ya efek si wabah corona itu tadi, yang tadinya mau berhemat ya malah merogoh kantong lebih dalam. Sayang sekali, padahal kalau ganti LCD ini bisa dilakukan sendiri, langsung plug saja, tidak harus mengeluarkan gosokan atau senar gitar ya, lebih cepat lah. Perbedaannya juga tidak terlalu jauh lah untuk di LCD sama untuk di touchscreen sama full LCD ya, atau full set. Dan ini bukan untuk tutorial ya, hanya bercerita saja. Alhamdulillah
bercerita tentang si user, tapi ya nggak apa-apa lah buat pembelajaran, karena saya dulu juga awalnya dari si tukang bangunan saya dulu ya, mulai dari handphone 3310 zaman dulu itu saya cuman ganti LCD, ganti lampu zaman waktu itu. Tapi ya alhamdulillah sekarang sudah punya channel, punya toko 2, alhamdulillah ya, karena kemauan dan kerja keras. Dulu ya cuman sebatas kuli, tukang aduk gitu dulu, dari pembantu itu yang HP-nya 3310 yang saya benerin dulu ya seperti tadi, ganti LCD, ganti mic, gitu kan dulu enak ya, cuman tinggal copot saja lalu pasang, tidak ada solder juga ada, tapi dulu juga makanya solder yang ke zaman dulu itu yang 7.000-an yang gagangnya kayu tuh, zaman dulu saya, zaman berjuang ya. Alhamdulillah sekarang ya daripada dulu lebih enak sekarang lah. Kalau mau belajar ya itu benar-benar serius, harus benar-benar belajar, dan kalau memilih guru harus benar-benar yang benar-benar mau mengajar ya, dan menyupport, bukan menendang. Nanti takutnya seperti pengalaman saya, gara-gara pilpres mungkin ya, jadi ketendang, yang tadinya dijanjiin ini itu, mau dikasih ini itu, nyampe sekarang juga tidak ada. Jadi ya kalau saran saya dari Rangiro itu, usahakan cari guru yang benar-benar mau mengajar dan mau menyupport gitu. Jangan tertarik dengan murahnya, tapi kualitasnya yang jelas ya. Kalau sekarang saya lebih milih otodidak, karena saya sudah trauma dengan dulu waktu belajar, kepala cuman pusing, giliran sudah tidak belajar maksudnya ya, bilangnya mau disupport, mau dikasih ini, mau dikasih itu, nggak tahunya enggak. Akhirnya ya ditelen-telen juga, orangnya juga nggak tahu kemana sekarang. Ada beberapa kawan tuh dulu ya, di unframe juga, masalahnya juga nggak tahu dari pilpres kemarin, tahu dari apa, saya juga kurang paham. Dan ini memang tidak ada bautnya ya dari si usernya itu, memang tidak ada bautnya. Jadi ya ini tak kasih meskipun sedikit, dan ini untuk penutup belakangnya saja sudah tidak layak lah ini sebenarnya handphonenya. Tapi ya mudah-mudahan handphonenya normal, nanti tidak ada kendala lagi di handphone ini, karena kasihan ya, udah jauh dari Cilengsi sana misalnya. Kalau Cilengsi ke Kranji itu ya sekitar 1 jaman itu ya, kalau nggak macet mungkin, dari Cilengsi ke Kranji. Dan memang milih-milih dulu untuk bautnya ini ya, karena memang tidak ada di bautnya ini ya, di bawah ini ya udah pada hilang lah kemana ya. Karena ya namanya orang mau belajar. Oke, ini untuk pemasangan juga sudah selesai, sudah tak bautin, tinggal kita cek atau tes untuk menyalakannya ya. Mudah-mudahan handphonenya juga tidak ada kendala, karena ya kasihan sudah jauh-jauh dari Cilengsi ke Kranji. Oke, kita pasang dulu untuk baterainya, lalu kita nyalakan.
baterai switch on off nya kita tekan. Alhamdulillah ya, saya berharap, cuman bisa berharap handphonenya bisa normal saja, tidak ada kendala, karena ya tidak tahu saya awal mulanya itu kronologisnya seperti bagaimana, saya juga kurang paham ya. Dikasih penjelasan, ikutin alur di YouTube saja, karena untuk touchscreen-nya pecah begitu. Oke, kita pasang untuk bagian backdoor belakangnya. Sedikit saja, kalau ada ya double tip, kalau nggak ada ya pakai lem juga bagus. Yang penting sedikit saja biar nggak nyiksa teknisi nantinya ya kalau ada kendala di handphone ini. Oke, terus ya, cukup sekian video dari Rangirong. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman saja, bukan tutorial, karena tutorial ganti LCD di Oppo itu sudah di luar kepala ya. Tapi kalau belum tahu ya begini seperti user ini ya. Oke, cukup sekian video dari Rangirong. Saya Bapak Sedekah atau Barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam solder.